kemalasan tidak akan membawamu kemana-mana. Pada zaman dahulu seorang raja menyuruh anak buahnya menempatkan sebuah batu besar di jalan raya. Dia kemudian bersembunyi di semak-semak dan mengawasinya untuk melihat apakah ada seseorang yang akan memindahkan batu itu dari jalan. Beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja lewat dan berjalan begitu saja di sekitarnya. Banyak orang menyalahkan raja karena tidak menjaga kebersihan jalan. Tetapi tidak ada dari mereka yang melakukan apapun untuk menyingkirkan batu tersebut. Suatu hari seorang petani lewat membawa sayuran. Saat mendekati batu, petani meletakkan bawaannya dan mencoba mendorong batu itu keluar. Setelah banyak mendorong dan berusaha, dia akhirnya berhasil. Setelah petani itu kembali untuk mengambil sayurannya, dia melihat sebuah dompet tergeletak di jalan tempat batu itu berada. Dompet itu berisi banyak koin emas dan catatan dari sang raja menjelaskan bahwa emas itu untuk orang yang memindahkan batu dari jalan tersebut. Jangan katakan sesuatu yang kamu sesali karena marah. Pernah ada seorang anak kecil yang memiliki temperamen yang sangat buruk. Akhirnya sang ayahnya memutuskan untuk memberinya sekantong paku kepadanya dan berkata bahwa setiap kali anak itu kehilangan kesabaran, dia harus memakukan paku tersebut ke pagar. Pada hari pertama anak laki-laki itu menancapkan 37 paku ke pagar itu. Anak laki-laki itu secara bertahap mulai mengendalikan emosinya selama beberapa minggu berikutnya, dan jumlah paku yang dia palu ke pagar perlahan-lahan berkurang. Dia menemukan bahwa lebih mudah untuk mengendalikan amarahnya daripada menancapkan paku-paku itu ke pagar. Akhirnya hari itu pun tiba, ketika sang anak tidak kehilangan kesabarannya sama sekali. Dia memberitahu ayahnya berita itu dan sang ayah menyarankan agar anak laki-laki itu sekarang mencabutkan paku setiap hari dia mengendalikan emosinya. Hari-hari berlalu dan anak laki-laki itu akhirnya bisa memberitahu ayahnya bahwa semua paku telah hilang. Sang ayah pun menggandeng tangan putranya dan membawanya ke pagar dan berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik anakku, tetapi lihatlah lubang-lubang di pagar itu. Pagarnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika kamu mengatakan hal-hal dalam kemarahan, mereka meninggalkan bekas luka seperti ini. Kamu dapat menaruh pisau pada seorang pria dan menariknya keluar. Tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, lukanya masih akan tetap ada. Berhentilah membuang waktu untuk mengeluh." Orang-orang mengunjungi orang bijak untuk mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali. Suatu hari dia memutuskan untuk menceritakan lelucon kepada mereka dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa menit dia menceritakan lelucon yang sama dan hanya beberapa dari mereka yang tersenyum. Kemudian dia menceritakan lelucon yang sama untuk ketiga kalinya, tetapi tidak ada yang tertawa atau tersenyum lagi. Orang bijak itu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa menertawakan lelucon yang sama berulang kali. Jadi kenapa kamu selalu menangisi masalah yang sama?" Jiwa yang rusak masih berharga. Seorang pemilik toko memasang tanda di atas pintunya yang berbunyi "Dijual anak anjing". Tanda-tanda seperti ini selalu memiliki cara untuk menarik anak-anak kecil dan tidak mengherankan seorang anak laki-laki melihat tanda itu dan mendekati pemiliknya. "Berapa harga yang akan Anda jual untuk anak-anak anjing itu?" dia bertanya. Pemilik toko menjawab, "Dari $30 sampai $50. Anak kecil itu mengeluarkan beberapa uang receh dari sakunya. "Saya hanya punya $2,37. Bisakah saya melihat mereka?" katanya. Pemilik toko tersenyum dan bersiul. Dari kandang keluar lady yang berlari menyusuri lorong tokonya diikuti oleh 5 bola kecil berbulu. Seekor anak anjing tertinggal jauh di belakang. Segera anak laki-laki kecil itu memilih anak anjing yang tertatih-tatih itu dan berkata, "Ada apa dengan anjing kecil itu?" Pemilik toko menjelaskan bahwa dokter hewan telah memeriksa anak anjing kecil itu dan menemukan bahwa ia tidak memiliki rongga pinggul. Itu membuatnya akan selalu lemas dan lumpuh. Anak kecil itu menjadi tertarik.
Itu anak anjing yang ingin saya beli?" Pemilik toko berkata, "Tidak, kamu tidak ingin membeli anjing kecil itu. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan memberikannya kepada Mu." Anak kecil itu menjadi sangat kesal. Dia menatap lurus ke mata pemilik toko, menunjuk jarinya dan berkata, "Aku tidak ingin Anda memberikannya padaku. Anjing kecil itu bernilai sama seperti semua anjing lain dan aku akan membayar dengan harga penuh. Bahkan aku akan memberi Anda $2,37 sekarang dan 50 sen per bulan sampai lunas." Pemilik toko pun membalas, "Kamu benar-benar tidak ingin membeli anjing kecil ini, nak. Dia tidak akan pernah bisa berlari, melompat atau bermain denganmu seperti anak anjing lainnya." Yang mengejutkan adalah anak laki-laki kecil itu mengulurkan tangan dan menggulung kaki celananya untuk memperlihatkan kaki kirinya yang cacat dan bengkok parah yang ditopang oleh penyangga logam besar. Dia menatap pemilik toko dan dengan lembut menjawab, "Yah, aku sendiri tidak berlari dengan baik dan anak anjing kecil itu akan membutuhkan seseorang yang mengertinya." Jangan biarkan satu kegagalan dari masa lalu menghambat Anda di masa depan. Ketika seorang pria melewati gajah, dia tiba-tiba berhenti, bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kendang. Jelas bahwa gajah dapat kapan saja melepaskan diri dari ikatan mereka, tetapi untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri, dan kata pelatih, "Nah, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka dan pada usia tersebut cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka, jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran, hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka, tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Berjuang akan membuatmu lebih kuat. Suatu ketika seorang pria menemukan seekor kupu-kupu yang mulai menetas dari kepompongnya. Dia duduk dan memperhatikan kupu-kupu itu selama berjam-jam saat ia berjuang untuk memaksa dirinya melalui lubang kecil. Kemudian, tiba-tiba berhenti, membuat kemajuan dan tampak seperti terhenti. Karena itu, pria itu memutuskan untuk membantu kupu-kupu itu keluar. Dia mengambil gunting dan memotong sisa kepompongnya. Kupu-kupu kemudian muncul dengan mudah, meskipun memiliki tubuh yang bengkak dan sayap kecil yang mengerut. Pria itu tidak memikirkannya dan dia duduk di sana menunggu sayapnya membesar untuk menopang kupu-kupu itu, namun itu tidak pernah terjadi. Kupu-kupu menghabiskan sisa hidupnya tidak bisa terbang, merangkak dengan sayap kecil dan tubuh bengkak. Meskipun pria itu baik hati, dia tidak mengerti bahwa kepompong yang membatasinya dan perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk melewati lubang kecil itu adalah cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu ke sayapnya untuk mempersiapkan dirinya untuk terbang setelah terbebas. Reaksi kita lebih penting daripada apa yang terjadi pada kita. Suatu ketika seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berusaha sepanjang waktu, tapi itu seperti satu masalah selesai, masalah lainnya segera menyusul. Ayahnya, seorang koki, membawanya ke dapur, lalu dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkan masing-masing di atas api yang besar. Setelah ketiga panci mulai mendidih, dia menempatkan kentang di panik pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi di panci ketiga. Dia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengerang dan menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Setelah 20 menit dia mematikan kompor tersebut, lalu dia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Begitu juga dengan telurnya.
Dia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Dia berbalik padanya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentangnya," kata sang ayah. Dia melakukannya dan mengatakan bahwa kentangnya lembut. Sang ayah kemudian memintanya untuk mengambil sebutir telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, dia mengamati telur rebus itu, lalu ayahnya memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" dia bertanya. Ayahnya pun kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih, namun masing-masing bereaksi berbeda. Kentang sebelumnya kuat dan keras, tetapi dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur sebelumnya rapuh dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair. Setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk itu unik. Setelah terkena air mendidih, kopi itu mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Jadi yang mana kamu?" tanyanya pada putrinya. Lalu sang ayah berkata, "Ketika kesulitan menghampiri MU, bagaimana kamu meresponnya? Apakah kamu itu kentang, telur, atau biji kopi?" Jangan menghina hal-hal yang kamu harap bisa kamu miliki. Suatu sore, seekor rubah sedang berjalan melalui hutan dan melihat seikat anggur tergantung dari cabang yang tinggi. "Hanya hal untuk memuaskan dahagaku," pikirnya. Mundur beberapa langkah, rubah itu lalu melompat dan melewatkan buah anggur yang menggantung. Rubah mencoba lagi tetapi masih gagal menjangkaunya. Akhirnya dia menyerah. Rubah mengangkat hidungnya dan berkata, "Mereka mungkin asam," dan si rubah berjalan pergi. Berbaik hatilah kepada orang lain meskipun itu menyakitimu. Pada hari-hari ketika es krim Sundae harganya jauh lebih murah, seorang bocah lelaki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim Sundae?" tanya sang anak. 50 sen, jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim biasa?" dia bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu meja dan pelayannya agak tidak sabar. 35 sen, katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim dan meletakkan tagihan di atas meja dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir lalu pergi. Ketika pramusaji kembali, dia mulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana diletakkan rapi di samping piring kosong, ada 15 sen tipnya. Abaikan para pembenci. Sekelompok katak sedang melakukan perjalanan melalui hutan ketika dua dari mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam. Ketika katak lain melihat seberapa dalam lubang itu, mereka memberitahu kedua katak itu bahwa tidak ada harapan lagi bagi mereka. Namun, kedua katak itu mengabaikan rekan mereka dan terus mencoba melompat keluar dari lubang. Namun, terlepas dari upaya mereka, kelompok katak di atas lubang masih mengatakan bahwa mereka harus menyerah karena mereka tidak akan pernah berhasil. Akhirnya, salah satu katak memperhatikan apa yang dikatakan yang lain dan dia menyerah, melompat lebih dalam ke kematiannya. Katak lainnya terus melompat sekuat yang dia bisa. Sekali lagi, sekelompok katak berteriak padanya untuk menghentikan rasa sakit dan mati saja. Dia mengabaikan mereka dan melompat lebih keras dan akhirnya berhasil keluar. Ketika dia keluar, katak lain berkata, "Apakah kamu tidak mendengar kami?" Katak itu menjelaskan kepada mereka bahwa dia tuli.
dan bahwa dia pikir mereka menyemangatinya sepanjang waktu. Meskipun kamu rusak, kamu masih memiliki nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan dia berbicara. Dia bertanya, siapa yang mau uang $20 ini? 200 tangan terangkat lalu dia berkata, saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari kalian, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Dia meremas uang tersebut. Dia kemudian bertanya, siapa yang masih menginginkannya? Semua 200 tangan masih terangkat. Nah, bagaimana jika saya melakukan ini? Dia menjawab. Kemudian dia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Dia mengambilnya dan menunjukkannya kepada orang banyak. Uangnya semua kusut dan kotor. Sekarang siapa yang masih menginginkannya? Tanyanya lagi. Semua tangan masih terangkat. Sang pembicara pun berkata, teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada kalian pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, kalian tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang, itu masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, kehidupan meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita membuat keputusan yang buruk atau menghadapi keadaan yang buruk dan kita merasa tidak berharga. Tetapi tidak peduli apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi, kalian tidak akan pernah kehilangan nilai kalian. Kalian itu istimewa, jadi jangan pernah lupakan itu. Jangan menilai orang lain sebelum kita mengenal mereka. Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat pepohonan di belakang," kata sang anak. Sang ayah tersenyum dan pasangan muda yang duduk di dekatnya melihat perilaku kekanak-kanakan pria berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba dia berseru lagi, "Ayah, lihat awan berlari bersama kita." Pasangan itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada lelaki tua itu, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Ya, dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir, dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Setiap orang di planet ini memiliki ceritanya sendiri, jadi jangan menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Kebenarannya mungkin akan mengejutkan kalian. Berpikir di luar kotak. Di sebuah kota kecil di Italia ratusan tahun yang lalu, seorang pemilik usaha kecil berutang sejumlah besar uang kepada rentenir. Si rentenir adalah pria yang sangat tua dan berpenampilan tidak menarik, yang kebetulan menyukai putri pemilik bisnis. Dia memutuskan untuk menawarkan pengusaha itu kesepakatan yang akan sepenuhnya menghapus hutang yang dia miliki kepadanya. Namun, tanggapannya adalah kami hanya akan menghapus hutang jika dia bisa menikahi putri pengusaha itu. Tak perlu dikatakan, proposal ini disambut dengan ekspresi jijik. Si lintah darat berkata bahwa dia akan memasukkan 2 kerikil ke dalam tas, 1 putih dan 1 hitam. Anak perempuan itu kemudian harus merogoh tas dan mengambil kerikil jika warnanya hitam, hutangnya akan dihapus, tetapi rentenir akan menikahinya. Jika putih, hutangnya juga akan dihapus, tetapi putrinya tidak harus menikah dengan rentenir. Berdiri di jalan yang dipenuhi kerikil di taman pengusaha, rentenir membungkuk dan mengambil 2 kerikil. Pada saat dia mengambilnya, putrinya memperhatikan bahwa dia mengambil 2 kerikil hitam dan memasukkan keduanya ke dalam tas. Dia kemudian meminta putrinya untuk merogoh tas dan mengambil 1. Anak perempuan itu secara alami memiliki 3 pilihan tentang apa yang bisa dia lakukan. Pertama, menolak untuk mengambil kerikil dari tas. Kedua, keluarkan kedua kerikil dari tas dan ekspos rentenir karena curang. Dan pilihan ketiga, ambil kerikil dari tas dengan mengetahui bahwa itu hitam dan korbankan dirinya untuk kebebasan ayahnya.
Dia mengeluarkan kerikil dari tas itu dan sebelum melihatnya secara tidak sengaja dia menjatuhkannya ke tengah kerikil lainnya. Lalu dia berkata kepada rentenir, "Oh, betapa cerobohnya aku. Sudahlah, jika Anda melihat ke dalam tas untuk mencari yang tersisa Anda akan dapat membedakan kerikil mana yang saya ambil," kata anak pengusaha tersebut. Kerikil yang tertinggal di dalam tas jelas berwarna hitam, dan karena lintah darat tidak ingin diungkap kecurangannya, dia harus berpura-pura seolah-olah kerikil yang dijatuhkan putrinya berwarna putih dan melunasi hutang ayahnya. Nikmati momennya. Setelah menghabiskan hampir setiap menit terjaga dengan Angel selama 8 hari berturut-turut, saya tahu bahwa saya harus memberitahu dia satu hal saja. Begitu larut malam, tepat sebelum dia tertidur, aku membisikkannya di telinganya. Dia tersenyum, jenis senyuman yang membuatku tersenyum balik, dan dia berkata, "Ketika aku berusia 75 tahun dan aku memikirkan hidupku dan bagaimana rasanya menjadi muda, aku harap aku dapat mengingat momen ini." Beberapa detik kemudian dia menutup matanya dan tertidur. Ruangan itu damai dan hampir sunyi. Yang bisa kudengar hanyalah dengkuran lembut napasnya. Aku tetap terjaga memikirkan tentang waktu yang telah kami habiskan bersama dan semua pilihan dalam hidup kami yang memungkinkan momen ini. Dan pada titik tertentu, aku pun menyadari bahwa tidak masalah apa yang telah kami lakukan atau kemana kami pergi, masa depan juga tidak memiliki arti penting. Yang penting adalah ketenangan saat itu, hanya bersamanya dan bernafas dengannya. Berhentilah mengejar kebahagiaan. Seorang lelaki tua tinggal di sebuah desa. Seluruh desa bosan padanya karena dia selalu murung. Dia terus-menerus mengeluh dan selalu dalam suasana hati yang buruk. Semakin lama dia hidup, semakin jahat dia dan semakin beracun kata-katanya. Orang-orang melakukan yang terbaik untuk menghindarinya karena kemalangannya menular. Dia menciptakan perasaan tidak bahagia pada orang lain. Tetapi suatu hari, ketika dia berusia 80 tahun, hal yang luar biasa terjadi. Seketika semua orang mulai mendengar desas-desus seseorang berkata, "Orang tua itu bahagia hari ini, dia tidak mengeluh tentang apapun, tersenyum, dan bahkan wajahnya menjadi segar kembali." Seluruh desa berkumpul di sekitar pria itu dan bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi padamu?" Orang tua itu menjawab, "Tidak ada yang istimewa. 80 tahun aku mengejar kebahagiaan dan itu sia-sia, dan kemudian aku memutuskan untuk hidup tanpa kebahagiaan dan hanya menikmati hidup. Itu sebabnya aku senang sekarang." Belajar dari masalahmu. Keledai favorit seorang pria jatuh ke jurang yang dalam. Dia tidak bisa menariknya keluar, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Karena itu dia memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup. Tanah dituangkan ke keledai dari atas. Keledai merasakan beban, mengibaskannya dan menginjaknya, lalu lebih banyak tanah dituangkan. Itu mengguncangnya dan melangkah ke atas. Semakin banyak beban yang dituangkan, semakin tinggi ia naik. Menjelang siang, keledai itu sedang merumput di padang rumput yang hijau. Jangan berasumsi kita akan gagal. Selama percobaan penelitian, seorang ahli biologi kelautan menempatkan hiu ke dalam tangki penampungan besar dan kemudian melepaskan beberapa ikan umpan kecil ke dalam tangki. Seperti yang kalian harapkan, hiu dengan cepat berenang di sekitar tangki sambil menyerang dan memakan ikan yang lebih kecil. Ahli biologi kelautan itu kemudian memasukkan sepotong fiberglass bening yang kuat ke dalam tangki, menciptakan dua partisi terpisah. Dia kemudian meletakkan hiu di satu sisi fiberglass dan satu set umpan ikan baru di sisi lain. Sekali lagi, hiu dengan cepat menyerang, namun kali ini hiu itu menabrak pembatas fiberglass dan terpental. Tidak terpengaruh, hiu terus mengulangi perilaku ini setiap beberapa menit tanpa hasil. Sementara itu, ikan umpan berenang tanpa cedera di partisi kedua. Akhirnya,
Sekitar 1 jam percobaan, hiu itu menyerah. Eksperimen ini diulang beberapa kali selama beberapa minggu berikutnya. Setiap kali hiu menjadi kurang agresif dan membuat lebih sedikit upaya untuk menyerang ikan umpan, sampai akhirnya hiu bosan memukul pembatas fiberglass dan berhenti menyerang sama sekali. Ahli biologi kelautan kemudian melepaskan pembatas fiberglass, tetapi hiu tidak menyerang. Hiu itu dilatih untuk percaya bahwa ada penghalang antara dia dan ikan umpan itu, jadi ikan umpan berenang kemanapun mereka mau dan bebas dari bahaya. Kita mendapatkan apa yang kita berikan. Suatu ketika, ada seorang petani yang secara teratur menjual mentega ke tukang roti. Suatu hari, tukang roti memutuskan untuk menimbang mentega untuk melihat apakah dia mendapatkan jumlah yang tepat yang dia minta. Dia menemukan bahwa dia tidak, jadi dia membawa petani itu ke pengadilan. Hakim bertanya kepada petani apakah dia menggunakan ukuran apapun untuk menimbang mentega, lalu petani itu menjawab, "Yang mulia, saya ini primitif, saya tidak memiliki ukuran yang tepat tetapi saya memiliki skala." Hakim menjawab, "Lalu bagaimana Anda menimbang mentega?" Petani itu menjawab, "Yang mulia, jauh sebelum tukang roti mulai membeli mentega dari saya telah membeli 1 pon roti darinya setiap hari. Ketika tukang roti membawa roti, saya meletakkannya di timbangan dan memberinya mentega dengan berat yang sama. Jika ada yang harus disalahkan itu adalah pembuat roti." Moral dari cerita ini adalah dalam hidup itu, kita mendapatkan apa yang kita berikan, jadi jangan mencoba menipu orang lain. Berhentilah terlalu stres. Suatu ketika seorang profesor psikologi berjalan di atas panggung sambil mengajarkan prinsip-prinsip manajemen stres ke auditorium yang penuh dengan siswa. Saat dia mengangkat segelas air, semua orang mengira mereka akan ditanyai pertanyaan khas, yaitu gelas setengah kosong atau gelas setengah penuh. Sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, profesor itu pun bertanya, "Berapa berat segelas air yang saya pegang ini?" Siswa meneriakkan jawaban mulai dari 8 ons hingga beberapa kilogram. Dia menjawab, "Dari sudut pandang saya, berat mutlak gelas ini tidak masalah, tetapi itu semua tergantung pada berapa lama saya memegangnya. Jika saya memegangnya selama 1 atau 2 menit, itu cukup ringan. Jika saya memegangnya selama 1 jam berturut-turut, beratnya mungkin membuat lengan saya sedikit sakit. Jika saya memegangnya selama 1 hari berturut-turut, lengan saya kemungkinan akan kram dan merasa benar-benar mati rasa dan lumpuh, memaksa saya untuk menjatuhkan gelas ke lantai. Dalam setiap kasus, berat kaca tidak berubah, tetapi semakin lama saya memegangnya semakin berat rasanya bagi saya," kata sang profesor itu. Saat kelas menggelengkan kepala setuju, dia melanjutkan, "Tekanan dan kekhawatiran kalian dalam hidup sangat mirip dengan segelas air ini. Pikirkan tentang mereka untuk sementara waktu dan tidak ada yang terjadi. Pikirkan tentang mereka sedikit lebih lama dan kalian mulai sedikit sakit. Pikirkan tentang mereka sepanjang hari, dan kalian akan merasa benar-benar mati rasa dan lumpuh, lalu tidak mampu melakukan hal lain sampai kalian menjatuhkannya."
dia akan memberitahumu bahwa saya baru saja membuat semua perbedaan di dunia. Jangan biarkan keadaan mengubahmu. Pernah ada seorang wanita buta yang membenci dirinya sendiri murni karena dia tidak bisa melihat. Satu-satunya orang yang dia cintai adalah pacarnya, karena dia selalu ada untuknya. Dia mengatakan bahwa jika dia hanya bisa melihat dunia, maka dia akan menikah dengannya. Suatu hari seseorang mendonorkan sepasang mata untuknya. Sekarang dia bisa melihat segalanya, termasuk pacarnya. Pacarnya yang pengasih bertanya, "Sekarang setelah kamu bisa melihat dunia, maukah kamu menikah denganku?" Wanita itu kaget ketika melihat pacarnya buta juga dan menolak untuk menikah dengannya. Pacarnya berjalan pergi sambil menangis dan menulis pesan singkat kepadanya yang mengatakan, "Jaga mataku, sayang. Anda tidak akan mendapatkan apapun yang diserahkan kepada Anda." Seorang pria berjalan ke puncak bukit untuk berbicara dengan Tuhan. Pria itu bertanya, "Tuhan, apa artinya 1 juta tahun bagi MU?" Dan Tuhan berkata, "Sebentar." Kemudian pria itu bertanya, "Apa 1 juta dolar bagimu?" Dan Tuhan berkata, 1 sen. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Tuhan, bisakah saya mendapat 1 sen?" Dan Tuhan berkata, "Tentu, dalam 1 menit." Jangan terlalu serakah. Itu adalah hari yang sangat panas dan seekor singa merasa sangat lapar. Dia merangkak keluar dari sarangnya dan mencari di sana-sini, tetapi dia hanya dapat menemukan seekor kelinci kecil. Dia menangkap kelinci itu, tetapi dengan ragu-ragu karena dia tahu kelinci tidak akan membuatnya kenyang. Saat singa hendak membunuh kelinci, dia melihat seekor rusa datang ke arahnya dan berpikir, "Daripada memakan kelinci kecil ini, biarkan aku memakan rusa besar itu." Jadi dia membiarkan kelinci pergi dan mengejar rusa, tetapi rusa itu menghilang di hutan. Singa sekarang tidak punya apa-apa untuk dimakan karena kelinci juga sudah lama pergi. Bakat Anda hanya penting jika Anda berada di suatu tempat yang dapat digunakan. Seorang ibu dan bayi unta tergeletak di bawah pohon, kemudian bayi unta bertanya, "Mengapa unta memiliki punuk?" Induk unta mempertimbangkan hal ini dan berkata, "Kita adalah hewan gurun sehingga kita memiliki punuk untuk menyimpan air sehingga kita dapat bertahan hidup dengan sedikit air." Bayi unta itu berpikir sejenak lalu berkata, "Oke, lalu kenapa kaki kita panjang dan kaki kita bulat?" Sang ibu menjawab, "Kaki tersebut dimaksudkan untuk berjalan di padang pasir." Bayi itu berhenti. Setelah beberapa saat dia bertanya, "Mengapa bulu mata kita panjang? Kadang-kadang mereka menghalangi pandangan." Sang ibu menjawab, "Bulu mata tebal yang panjang itu melindungi matamu dari pasir gurun saat tertiup angin." Bayi itu berpikir dan berpikir, kemudian dia berkata, "Saya mengerti, jadi punuknya untuk menyimpan air saat kita berada di gurun, kakinya untuk berjalan melewati gurun dan bulu mata ini melindungi mataku dari gurun. Lalu kenapa kita berada di kebun binatang?" Selalu katakan yang sebenarnya. Suatu malam 4 anak kuliah keluar larut malam, berpesta dan bersenang-senang. Mereka tidak memedulikan ujian yang telah mereka jadwalkan untuk hari berikutnya dan tidak belajar. Di pagi hari, mereka menyusun rencana untuk keluar dari ujian mereka. Mereka menutupi diri mereka dengan minyak dan kotoran lalu pergi ke kantor dekan. Sesampai di sana, mereka mengatakan bahwa mereka telah menghadiri pernikahan malam sebelumnya dan dalam perjalanan kembali ban mereka kempes dan harus mendorong mobil kembali ke kampus. Dekan mendengarkan kisah sedih mereka, lalu dia menawari mereka tes ulang 3 hari kemudian. Mereka mengucapkan terima kasih dan menerima tawarannya saat itu. Ketika hari ujian tiba mereka mendatangi dekan. Dekan menempatkan mereka semua di ruangan terpisah untuk ujian. Mereka baik-baik saja dengan ini karena mereka semua telah belajar dengan giat. Kemudian mereka melihat soal ujian itu memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama berbunyi,
nama Anda, dan bernilai 1 poin. Lalu pertanyaan kedua berbunyi, ban mana yang pecah, dan bernilai 99 poin. Cinta lebih penting daripada materi. Beberapa waktu lalu, seorang pria menghukum putrinya yang masih kecil karena menyia-nyiakan uang untuk gulungan kertas kado emas. Uang sedang sedikit dan dia menjadi marah ketika anak itu mencoba mendekorasi sebuah kotak untuk diletakkan di bawah pohon Natal. Namun demikian, gadis itu membawa hadiah itu kepada ayahnya pada hari Natal dan berkata, "Ini untukmu, ayah." Pria itu menjadi malu dengan reaksi berlebihannya beberapa hari sebelumnya. Tetapi kemarahannya berlanjut ketika dia melihat bahwa kotak itu kosong. Dia berteriak padanya, "Apakah kamu tidak tahu? Ketika kamu memberi seseorang hadiah seharusnya ada sesuatu di dalamnya." Gadis kecil itu menatap ayahnya dengan air mata berlinang dan menangis. "Oh ayah, itu tidak kosong sama sekali. Aku meniup ciuman ke dalam kotak itu dan semuanya untukmu, ayah." Sang ayah hancur seketika. Dia memeluk putrinya dan memohon pengampunannya. Beberapa saat kemudian gadis itu meninggal karena kecelakaan. Ayahnya menyimpan kotak emas di samping tempat tidurnya selama bertahun-tahun dan setiap kali dia merasa sedih dia akan mengeluarkan ciuman imajiner dan mengingat cinta anak yang meletakkannya di sana. Prioritas Anda penting. Bayangkan jika Anda memiliki rekening bank yang depositnya $86.400 setiap pagi. Tetapi akun itu tidak membawa saldo tersebut dari hari ke hari. Membuat Anda untuk tidak menyimpan saldo tunai dan setiap malam menghapus sejumlah uang dari jumlah yang gagal Anda gunakan pada siang hari. Apa yang akan kamu lakukan? Tarik keluar setiap dolar setiap hari. Kita semua memiliki bank seperti itu, namanya waktu. Setiap pagi, itu memberi Anda 86.400 detik. Setiap malam itu menghapus seperti hilang berapapun waktu yang gagal Anda gunakan dengan bijak. Itu tidak membawa keseimbangan dari hari ke hari. Ini memungkinkan tidak ada cerukan sehingga Anda tidak dapat meminjam melawan diri sendiri atau menggunakan lebih banyak waktu daripada yang Anda miliki. Setiap hari dimulai dengan akun segar, dan setiap malam itu menghancurkan waktu yang tidak terpakai. Jika Anda gagal menggunakan setoran hari itu adalah kerugian Anda dan Anda tidak dapat mengajukan banding untuk mendapatkannya kembali. Tidak pernah ada waktu peminjaman, Anda tidak dapat mengambil pinjaman pada waktu Anda atau melawan waktu orang lain. Waktu yang Anda miliki adalah waktu yang Anda miliki dan hanya itu. Manajemen waktu adalah milik Anda untuk memutuskan bagaimana Anda menghabiskan waktu tersebut seperti halnya dengan uang. Anda memutuskan bagaimana Anda menghabiskan uang itu. Ini bukan kasus kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan sesuatu, tapi kasus apakah kita ingin melakukannya dan di mana prioritas kita.